kita sebagai orang Indonesia yang mengerti dan paham bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara besar yang terdiri dari beribu macam suku, beribu macam pulau, bahasa dan lain-lain. Kita harus jauh lebih berperan aktif untuk menyebarkan misi kedamaian. Artinya menyebarkan misi bahwa kerjasama bersama-sama akan jauh lebih baik membangun negara ini. Dan negara ini punya potensial luar biasa untuk jadi negara yang paling besar di dunia. Oleh karena itu kita jangan kalah sama orang-orang yang senang dengan konflik, senang dengan kebencian. Pendidikan adalah sebuah proses penanaman nilai-nilai, pengetahuan, dan keahlian hidup. Pendidikan bukanlah sebuah perlombaan atau kompetisi, tetapi pendidikan merupakan ajang peningkatan kualitas diri bagi setiap peserta didik. Mencerdaskan bangsa merupakan salah satu tujuan negara yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun saat ini, masih ada segenap masyarakat yang belum mempunyai akses dalam mengenyam dunia pendidikan. Inilah yang membuat salah satu yayasan agama Buddha, Majelis Nichiren Sosu Buddha Dharma Indonesia, tergerak untuk mendirikan sekolah terbuka di kawasan Kuil Myoganji, Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Kawasan komplek Kuil Myoganji ini pun memiliki sejarah yang cukup panjang sejak awal didirikannya. Kuil Myoganji ini dibangun sebenarnya sebenarnya bagian dari kompleks kuil ya. Jadi kita dulu dari mulai tahun 75 sebenarnya udah dulunya ini adalah tanah pribadi milik Pak Seno sama Ibu Keiko Seno Sunoto, suami istri. Mereka salah satu pendiri awal dari agama MNSBDI, jadi agama Nichiren Sosu Buddha Dharma Indonesia ini pertamanya dari Pak Seno dan Ibu Keiko Seno Sunoto. Nah, mereka punya peternakan di sini, punya perkebunan. Terus kemudian pada tahun 75 dijadikan sebagai tempat untuk belajar. Terus berlanjut sampai 77 tuh udah mulai ada bangunan pertama. Jadi di sini ada beberapa bangunan, ada Vihara 1, Vihara 2. Sampai akhirnya mulai dibangun kuil itu tahun 82. Tapi namanya belum kuil tapi Vihara 3. Akhirnya tahun 82 kemudian berkembang dirasa Vihara 3 itu paling potensial untuk dijadikan kuil. 95 dijadikan pusat pendidikan dan pengembangan agama Buddha Myoganji. Kawasan kuil ini tak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah semata, namun terdapat sebuah sekolah di dalamnya dengan beberapa aktivitas pendidikan. Diawali dengan rasa peduli terhadap anak-anak di kawasan tersebut yang mengalami putus sekolah, pendiri yayasan tergugah untuk mendirikan sebuah sekolah terbuka yang bertempat di kawasan Kuil Myoganji. Beliau memanfaatkan beberapa ruangan dan tempat di sekitaran kuil untuk dijadikan sekolah. Jadi memang anjuran dari Ibu Aiko bahwa sebagai ketua umum dari Majelis Nichiren Sosu Buddha Dharma Indonesia itu dia kepinginnya semua wihara yang dibangun di Indonesia itu memiliki fungsi sosial dan manfaat sosial yang nyata untuk seluruh masyarakat di sekitarnya. Jadi hampir semua wihara kita mulai dari Aceh sampai ke daerah paling timur, kita harus memang selain menyertakan kegiatan internal pendidikan agamanya, tapi juga mereka harus memberikan peran nyata untuk masyarakat. Jadi ada yang bikin sekolah, ada yang bikin PAUD juga, ada yang bikin radio, ada yang bikin pusat pendidikan buat wanita, ada yang bikin macam-macam gitu. Jadi masing-masing boleh berkreasi, yang penting memberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Yayasan Majelis Nichiren Sosu Buddha Dharma Indonesia dengan Yayasan Amerta yang merupakan pakar bidang pendidikan bekerja sama untuk membangun 2 sekolah terbuka, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah Amerta bagi masyarakat setempat.
Kondisi sekolah Amerta yang berada di daerah dataran tinggi membuat suasana sekolah ini menjadi lebih tenang dan nyaman bagi para siswa yang bersekolah di sana. Nah, di Megabendung sendiri kita ngelihat kondisinya di sini banyak anak-anak yang tinggalnya di lereng gunung, dan mereka tuh sebenarnya akses ke sekolah harus ke bawah dan ternyata biaya transportasinya tuh tinggi gitu. Jadi banyak anak-anak yang akhirnya berhenti sampai SD, terus mereka nggak melanjutkan sekolah karena nggak ada biaya transportasi. Terus dari situ saya ngerasa berarti paling memungkinkan mungkin di sini masyarakat butuh pendidikan gitu. Jadi berangkat dari ide itu ya kita mulai dengan SMP terbuka. Tuh. Di tengah masyarakat yang memeluk agama di luar Buddha, tak menghalangi Yayasan Majelis Nichiren Sosu Buddha Dharma Indonesia untuk membantu sesama dengan mendirikan sekolah menengah kejuruan dan juga sekolah menengah pertama Amerta. Pada dasarnya kalau di agama Buddha Nichiren Sosu kita selalu diajarkan bahwa setiap manusia itu punya jiwa Buddha. Artinya punya potensial untuk menjalankan Maitri Karuna. Gitu. Maitri Karuna itu artinya sederhananya adalah rasa cinta yang amat sangat tulus dan dalam ya gitu. Setiap orang beragam gitu, setiap orang punya keunikan, punya ciri khas masing-masing, itu harus kita hargai. Tapi satu sisi mereka punya dasar kesamaan. Kesamaan di atas keberagaman itu yang kita rasa membuat kami melihat bahwa kita tidak bisa membedakan orang lain. Kita tidak bisa melakukan pembedaan terhadap orang lain gitu. Bahwa kita menyadari bahwa setiap orang berbeda, iya. Kita tidak bisa memaksakan setiap orang untuk menjadi sama. Nah, ini yang membuat kita selalu mencoba untuk working out dari segala macam keberagaman yang muncul, segala macam perbedaan yang muncul. Misalnya kayak buat kerja bareng untuk kayak SMP sama SMK ini, kita sengaja kepala sekolahnya bukan dari kami gitu. Benar-benar dari masyarakat sini yang berperan serta. Dan itu tentu artinya kan kita berarti membuka akses juga untuk kompleks ini, untuk masyarakat hadir, masuk. Dulu memang sempat ada keraguan dari masyarakat karena dianggap oh ini budanisasi nih gitu, karena kok belajarnya di kompleks Buddha gitu. Tapi lama-kelamaan ya mereka sendiri gitu yang melihat buktinya dan tidak ada proses budanisasi, ya mereka sendiri kemudian yang menyuarakan ke masyarakat yang lain. Sampai sekarang ya mereka bisa dipercaya bahwa SMP Amerta maupun SMK Amerta memberikan potensial kesempatan pendidikan pada semua orang gitu. Nah, di luar itu kan ada perbedaan-perbedaan gitu, agama lah dan segala macam dengan teman-teman yang lain. Tapi ya itu kita mencoba tetap harus bisa bekerja sama secara maksimal, secara optimal. Karena bukan berarti agama yang berbeda membuat kita tidak bisa menghasilkan karya yang luar biasa gitu. Walau bertempat di kawasan Komplek Kuil Myoganji, ternyata tak menyurutkan semangat anak-anak untuk belajar dan mengenyam pendidikan dengan baik. Justru ini mengajarkan mereka bagaimana arti keberagaman dalam membantu sesama tanpa memandang suku, ras, dan agama. Seluruh area yang berada di kawasan komplek ini sangat terbuka untuk para siswa dan siswi dalam beraktivitas, bermain, mengadakan upacara setiap Senin, dan juga untuk melakukan praktek. Berada dalam sebuah kawasan komplek Kuil Myoganji, keunikan sekolah pun bisa dilihat dari ornamen bangunan yang memiliki ciri khas bangunan Jepang atau bangunan peribadatan dari agama Buddha Nichiren Sosu. Selain Majelis Nichiren Sosu Buddha Dharma Indonesia dan Yayasan Amerta, Gerakan Peduli Sekitar Kita atau GPSK juga ikut berperan dalam membangun sekolah Amerta di kawasan komplek kuil ini. GPSK diketuai oleh seorang pandita yang bernama Irwan. Irwan begitu peduli terhadap keberagaman dan juga nilai-nilai kebinekaan, serta berperan dalam mengembangkan pendidikan di kawasan Megabendung Bogor. Untuk sekolah SMP dan SMK terbuka di Megabendung ini, sebetulnya ini adalah ya mungkin kita hal kecil yang bisa kita berikan, yaitu sebagai perwujudan dari ajaran Buddha, yaitu prinsip mencintai tanah air. Jadi di mana kita tuh berada di Indonesia, bahwa tanah air Indonesia adalah semua orang. Jadi kami membuat sebuah langkah kecil, yaitu sekolah, di mana di sini banyak sekali anak-anak. Ketika kita mengadakan kegiatan di Megabendung, banyak sekali anak-anak yang mengangkut jasa payung,
atau mungkin hanya duduk-duduk, tidak ngapa-ngapain. Ini menjadi perhatian kami juga untuk bagaimana anak-anak di sini bisa menjadi sukses di kemudian hari. GPSK awalnya mengalami berbagai tantangan. Untuk membangun sekolah Amerta di kawasan Komplek Kuil ini, penolakan dari warga sekitar dan orang tua yang menganggap akan adanya ajaran budanisasi pun sempat dialami. Tapi, dengan niat dan keinginan yang kuat serta tulus, mereka bisa melewati semua tantangan yang ada demi mencerdaskan bangsa di dalam sebuah keberagaman. Ya, kalau menurut saya keberagaman ini adalah harta kita yang cukup berharga ya, sangat berharga menurut saya. Karena dari keberagaman ini kita tuh bisa saling menghargai, kita bisa saling hidup bersama. Nah, oleh karena itu keberagaman ini menjadi sebuah dasar-dasar kita untuk kehidupan. Ya, sesuai dengan pendiri kita bahwa mendirikan negara ini memang dari dasarnya adalah dari negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Adalah Tulus, salah satu guru yang mengajar di Sekolah Amerta yang merupakan pemeluk dari agama Buddha Nichiren Sosu. Beliau menjadi salah satu sosok nyata bentuk dari sebuah keberagaman di Sekolah Amerta itu sendiri. Mengajar dari sejak awal Sekolah Amerta berdiri, Tulus ikut berperan serta dalam pembangunan dan benar-benar paham akan perkembangan yang dialami oleh Sekolah Amerta ini. Antar beragama berarti? Jadi sejarahnya SMP Terbuka Amerta yang ada di komplek ini itu awalnya dari mereka yang putus sekolah. Kita coba untuk memberikan solusi pada mereka dengan membentuk sekolahan yang ada di komplek ini. Pada tahun pertama itu sebenarnya sih masuk 60 siswa gitu. Tapi setelah melalui istilahnya seleksi alam lah, mereka ada yang mungkin terpengaruh karena kita sekolahnya di kompleks kuil gitu. Terakhir pas peresmian itu 48 siswa. Dan itu dijadikan patokan sampai sekarang. Ya, kita rata-rata terimanya per kelas itu atau per angkatan itu sekitar 48 siswa. Nah, itu pada tahun 2006 itu kita meresmikan SMP Terbuka ini, berjalan sampai sekarang. Sejak saya menganut agama ini saya diajarkan untuk istilahnya menghargai orang lain gitu. Apapun itu gitu ya. Jadi kita nggak melihat latar belakang, dia dari mana, istilahnya agamanya apa gitu. Yang penting kita diajarkan untuk menghargai setiap ciptaan atau mungkin setiap hal makhluk hidup yang ada di bumi ini. Jadi dari situlah saya istilahnya berangkat untuk coba menularkan rasa peduli itu terhadap siswa-siswa gitu. Jadi kira-kira misalkan ada di internet atau apa yang kira-kira sangat berpengaruh terhadap anak-anak, apalagi tentang keagamaan, ya kita coba untuk berdiskusi gitu. Dalam kegiatan belajar mengajar, para murid juga dikenalkan pada nilai keberagaman dan juga kebinekaan. Demi menguatkan kembali rasa cinta tanah air dan menyemai benih-benih toleransi dalam diri mereka. Sekolah Amerta yang merupakan sekolah satu-satunya yang ada di kawasan Megabendung ini merupakan sekolah terbuka yang tidak memungut biaya yang mahal kepada setiap muridnya. Mereka itu melihatnya merasa terbantu ya dengan adanya sekolah di sini. Mereka bisa istilahnya menyambung cita-cita lah gitu. Jadi intinya mereka bisa meneruskan sekolah walaupun memang cuman istilahnya sampai SMP, sampai SMK. Paling tidak sangat membantu sekali dan siswanya pun merasa sangat terbantu sekali dengan keberadaan sekolah di sini. Memang tak mudah bagi Tulus untuk menanamkan dan menguatkan nilai-nilai keberagaman serta kebinekaan kepada muridnya. Perkembangan zaman yang semakin maju
merupakan salah satu faktor utama bagi Tulus untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Terus berupaya menjadi kunci yang selalu ditanamkan Tulus dalam setiap ia mengajar di sekolah. Ya awalnya sih kita istilahnya survei ke sekitar sini, kalau misalkan walaupun toh kita mereka itu mampu membayar bulanannya, tapi untuk sehari-harinya mereka agak berat gitu. Jadi karena adanya SMP itu yang paling dekat itu di jalan raya sana, kalau misalkan dari gunung atas ke bawah itu ongkosnya bisa sekali jalan itu 15 sampai 20 ribu waktu itu. Jadi itu yang memberatkan mereka untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah makanya kita mengadakan sekolah yang mungkin dianggapnya paling dekat, lebih dekat dengan mereka gitu. Tapi ya adanya di komplek Kuil Myoganji ini gitu. Tak hanya menjadi guru, ia pun berperan sebagai orang tua kedua, teman dan juga sahabat bagi murid-muridnya di sekolah, dan berusaha untuk menjadi pendamping yang baik bagi para muridnya. Di saat para murid sedang menghadapi masalah, terutama mengenai masalah perbedaan yang mungkin rentan dialami oleh anak sekolah di usia yang tergolong muda. Karena emang zamannya anak sekarang itu sangat susah sekali untuk istilahnya menanamkan hal-hal seperti itu. Ya kita coba aja misalkan memberikan nasihat-nasihat atau apa yang sekiranya tidak membahayakan mereka gitu. Untuk urusan agama ataupun dengan suku lain ataupun dengan mana gitu. Kita coba untuk tidak melakukan tawuran atau apa gitu kan. Karena emang anak sekarang kan lebih susah gitu dibanding dengan anak dulu gitu. Atau zaman saya lah gitu, guru itu masih istilahnya powernya tuh ada, tapi sekarang itu ya sebagai seorang guru untuk menekankan itu ya butuh perjuangan yang tinggi gitu. Nilai keberagaman yang berada di sekolah di dalam komplek Kuil Myoganji ini tak hanya digambarkan melalui sekolah dan para muridnya, namun juga tampak pada guru yang mengajar. Mereka berasal dari latar belakang agama yang berbeda-beda. Majemuk sih ya gitu, karena emang dulu awalnya itu ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Buddhis, dan ada yang beragama Islam gitu. Tulus juga mengalami banyak tantangan di awal mengajar di sekolah menengah pertama Amerta ini. Baik itu dari masyarakat sekitar dan orang tua yang tidak percaya dengan apa yang akan diajarkan olehnya. Awalnya sih sebenarnya saya kan mengajarkan BK ya. Ada pelajaran mengenai ketuhanan gitu. Nah, saya sedikit menyinggung masalah ketuhanan. Nah, dianggapnya mereka adalah saya mempengaruhi atau pelajarannya kok aneh-aneh tiba-tiba gitu. Waktu itu sih saya cuma nanya, Tuhan kamu berada di mana gitu. Nah, itu menjadi masalah kalau ketika kita itu berada di kondisi yang misalnya berbeda, berseberangan. Nah, maka dari situ saya mengambil pengalaman dari situ, saya nggak akan menyinggung-nyinggung lagi masalah itu gitu. Padahal kan secara niat atau secara pelajaran itu emang masuk dalam kurikulum waktu itu. Tak hanya Tulus saja yang merasakan keberagaman ini, tapi Nada, salah satu murid dari sekolah menengah kejuruan Amerta yang bergerak dalam bidang agribisnis dan agroteknologi. Gadis yang duduk di kelas 12 SMK Amerta ini merupakan salah satu siswa yang merasa terbantu dengan adanya sekolah Amerta ini. Nada bisa meneruskan impian dan cita-citanya sejak kecil untuk mengenyam pendidikan dalam bidang pertanian. Pertama kalinya itu saya mendengar bahwa di lingkungan Megamendung ini ada sekolah berkompetensi pertanian. Nah, di situ saya mulai tertarik karena di sini satu-satunya di Megamendung itu ada sekolah pertanian, juga sudah terkenal di mana-mana juga. Bersekolah di kawasan tempat ibadah di luar agamanya,
tak membuat Nada menjadi tak nyaman. Nada sadar jika perbedaan itu harus disatukan dan sebisa mungkin mengesampingkan setiap perbedaan untuk mencapai satu tujuan yang sama. Nada yang setiap hari menempuh perjalanan menuju sekolah berjarak 1 km dengan berjalan kaki ini selalu berperan aktif bersama dengan teman-temannya dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak kuil Myoganji. Seperti kegiatan membuka bazar dan juga menjual hasil kebun dan pertanian dari praktek sekolah SMK Amerta kepada setiap pengunjung kuil yang datang. Kegiatan ini kemudian membuatnya sadar akan sebuah perbedaan, namun tidak menjadikan dirinya seorang yang antipati dan intoleran. Kebetulan Ibu Nada sendiri dulu pernah ngajar di sini, jadi tahu kalau di situ lingkungannya lingkungan beragama selain Islam. Yang Nada tahu, walaupun SMK ini berada di bawah Yayasan Buddha, tapi tetap Islam keagamaannya tuh diperkuat juga. Mereka juga menghargai agama Nada. Nada juga gimana caranya harus menghargai mereka. Nada juga punya prinsip kalau misalkan berteman itu tidak harus memandang sesuai agama atau suku atau ras. Jadi berteman tetap dengan baik. Di tengah lingkungan sekolah yang berada dalam kawasan kuil Myoganji, di mana sebuah kuil yang diperuntukkan untuk agama Buddha Nichiren Sosu, Nada sempat mengalami ejekan dari sebagian orang yang menganggap adanya budanisasi di sekolahnya. Itu tergantung diri mereka sendiri sebenarnya. Ketika mereka sadar bahwa berbeda itu indah, itu pasti mereka akan menghargai satu sama lain. Tapi ketika mereka berpendapatnya lain, pasti mereka akan mencemooh yang si minoritas tersebut. Dengan dibangunnya sekolah Amerta ini, banyak harapan besar yang mungkin ada di setiap anak didik dalam mewujudkan impian dan cita-cita mereka. Harapan saya, Amerta ini jangan sampai dipandang jelek oleh masyarakat di luar sana, karena ketika saya masuk pertama kali di sini, ternyata pendapat-pendapat mereka yang jelek itu salah. Mereka hanya mengetahui dari perkataan-perkataan yang lain, tidak mengetahui aslinya. Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah hal yang harus diperhatikan, harus dilakukan dengan ketulusan hati, keikhlasan dimanapun dan kapanpun tanpa memandang siapapun. Nilai-nilai toleransi bisa tercipta dari setiap orang karena di hati setiap orang kebinekaan sudah tumbuh. Namun, bagaimana kita bisa membuat nilai kebinekaan itu semakin menguat?